aku izin matiin kamera 1 menit. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas mengenai talking about your things. Ya. Jadi ketika kamu menggunakan this dan those, itu akan menunjukkan, merujuk gitu ya, kepada lebih dari satu hal. To show who owns a thing, ya, untuk menunjukkan bahwa siapa sih yang memiliki barang ini. Nah, kamu di sini bisa menggunakan determiners atau possessive pronouns, ya. Yang termasuk dengan determiners itu adalah this, that, these, and those. Ya, jadi penggunaan this. Kapan nih kita bisa menggunakan this dan that, this and those. Jadi this ini penggunaan this ya untuk sesuatu benda yang dekat dengan kita posisinya. Ya, contohnya adalah this is my bag. Ya, artinya misalnya tas ini adalah milikku, tapi tasnya itu dekat ya Kak ya. Nah, penggunaan that itu untuk sesuatu hal yang jauh dan bendanya itu hanya terdiri dari satu benda saja. Jadi kita bisa menggunakan use that for something far from you. Ya, kemudian these are my bags. These ini adalah bentuk plural dari this, bentuk jamak dari this. Jadi this ini tadi hanya satu. Jadi this ini digunakan untuk jika objeknya lebih dari satu atau bendanya lebih dari satu. Ya, makanya kamu di sini bisa lihat bags. Dan di gambar ini dia sedang membawa 2 buah tas. Jadi bukan hanya 2, lebih dari satu intinya. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk those are my bags. Ya, those ini adalah bentuk jamak dari that. Ya. Jadi kalau bendanya jauh dan terdiri dari lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan those. Ya, kemudian these. Nah, this dan those ini untuk contrast ya. Nah, this ini digunakan untuk barang-barang kita sendiri. These are my bags yang lebih dari satu. Tapi kalau those are your bags itu diperuntukkan untuk barang orang lain, ya, milik orang lain. Ya, jadi udah bendanya jauh itu untuk orang lain. Jadi kalau misalnya mau menggunakan barang milik kita sendiri, kita bisa bilang these ya untuk plural atau yang jamak. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihannya ya. Nah, di sini kan ada penggunaan this, that, dan those. Ya. Kita harus cari tahu nih jawabannya apa nih untuk yang sesuai. Jadi kalau di sini kan ada is my bag. Is my bag artinya kan cuma satu, tas. Ya. Jadi determiner di sini yang tepat adalah this. Ya. This is my bag. Selanjutnya for number 1. Kira-kira jawabannya apa nih Kak? This atau this? This. Ya, jadi cara membacanya kan mirip-mirip nih. This dan Yes. this. Jadi bukan this, ya, tapi this. Nah, cara bacanya yang pertama kan this-nya tuh pendek ya. This. Nah, yang kedua itu cara membacanya this. 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 Ya. Yang satu ini coba dibaca this. 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 Ya. Kalau jamak, maka dia bisa menggunakan yang mana? Yang this. Yang kedua. Ya, these are apa? Coba disambung. These are Diego case. Diego's ada koma atasnya. Atau yang kita sebut dengan Diego's keys. Keys. Lanjut, yang number 2. This is Olivia's purse. Ya, number 3. Those are that are my books. Number 4. These are my pencil. Number 5. Those is Anna sandwich. Ini kan cuma satu. Jadi pakai those apa pakai that?
That Yeah, that is Anas. there is Anna's sandwich. Yeah, number 6. That is Malik's phone. Yeah, that is Malik's phones. Nah, selanjutnya masih tentang latihan ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu adalah bentuk tunggalnya atau bentuk singularnya, yang sebelah kanan adalah bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. Contohnya, this is my book. Maka kalau bentuk pluralnya maka menggunakan these. These are my books. Jadi yang berubah adalah determinernya, to be-nya, dan kata bendanya ya ditambahkan s. Nah, untuk yang nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Bentuk singularnya. These are his apples. Ini kan those. Harusnya di sini adalah Yes. that. Karena those ini kan bentuk jamak dari that. Yes. These are his apples. Jadi di sini that is his apple. Yes. Ya, kalau di sini ini Yeah. kan artinya bentuk singular. Ya, bentuk apa? Oh yes. Bentuknya artinya apelnya itu cuma ada satu. Jadi kita buat berlawanan. Kalau di sini apelnya ada banyak, maka di sini jumlahnya tuh hanya satu. Kalau di sini jumlahnya lebih dari satu. Ya. Yes. Go, number 2. That is her pen. Those are her pen. Those are her Pen. pakai Pen. S ya. Her pens. Pens. Ya. Number 3. That is my ring. That is my ring. Ya, betul. Number 4. This is our key. These are our keys. Di sini apa? Keys. These are our keys. Keys. These are our keys. Bacanya keys ya, bukan keys. Number 5. That is his brother. Apa di sini pakai? Kalau ini That those, maka is apa? That ya. That is his brother. Ya, selanjutnya. Kalau di sini this, maka these are my pencils. ya, these ya. These Yes, are these my are my pencils. Jadi yang harus kamu ingat ya, kalau this itu lawan katanya atau bentuk jamaknya. Di sini ya pakainya these. Kalau that pakainya those. Ya. Jadi ini bentuk singular, ini bentuk plural ya. Oke, kita lanjut masuk ke vocabulary ya, spelling rules for plurals. Jadi bentuk tunggalnya kan adalah book. Ya, bentuknya jumlahnya cuma satu. Tapi kalau jumlahnya lebih satu, jadi umumnya kata benda itu kalau untuk menunjukkan buku atau bendanya lebih dari satu itu cukup ditambahkan S ya, biasanya pada umumnya atau kebanyakan gitu ya. Nah, tapi kalau kata bendanya itu berakhiran huruf X, CH, SH, maka kita di sini bisa tambahkan ES. Contohnya watch, menjadi watches, brush, menjadi brushes, box, menjadi boxes. Nah, ES-nya ini harus dibaca. Coba Kak Elga baca. Yang mulai dari book. Book, books, watches, brushes, boxes. Ya. Nah, kemudian untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan diakhiri atau diikuti dengan A, ya, jadi sebelum ada Y itu ada huruf konsonan, ada huruf Y gitu ya.
diakhiri dengan konsonan. Jadi ini kan sebelum Y itu ada huruf konsonan R, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan IES. Jadi untuk kata benda yang sebelum huruf Y itu ada huruf konsonannya, ya. Jadi tadinya dictionary jadi dictionaries. Ini ditambahkan IES. Coba dibaca, Kak. Dictionary, dictionaries. Ya. Selanjutnya, ya, kita describe ya each picture, masing-masing gambar ini apa nih? Ya, kalau contohnya ini kan adalah gambar pensil, tapi pensilnya jumlahnya lebih dari satu, maka kita bisa tambahkan S ya di sini untuk bentuk pluralnya. Dari pencils menjadi pencil. Number 1, kira-kira gambar apa? A watch menjadi watch. Watches. Ya. Number 2, Book menjadi books. ya. Number 3, Sandwich jadi sandwich. sandwiches. Yes, sandwiches. Sebentar. Sandwiches ya. Sebentar, ini kayak salah. Sandwiches, ya. Yang number 4, Toothbrush menjadi toothbrush. toothbrushes. Yes, brush. Toothbrushes, ada ES-nya dan Brushes. ini harus dibaca ya. Ini itu dipisah. Selanjutnya number 5, Ini kalung atau anting, Miss? kalung. Nah, kalung. Kalung apa? Apa ya, Miss? Di sini ada nggak ya? Sebentar. Masuk. Oh, ini ada di sini. Kalung. Kalung ini. Necklace. Ya, necklace. Jadi apa? Necklace. Necklaces. 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 Selanjutnya number 6 gambar apa? Apples. Ya, number key. Number 7. Keys. Ya, ini. Number 8. Cell phones. Cell phones atau Handphones. mobile phones. Ya, handphones. Mobile. Ya, selanjutnya adalah determiners dan pronouns. Determiner yang tadi, ya, dan kata ganti. Jadi kita di sini bisa menggunakan determiner atau possessive pronoun, ya, kata ganti posesif, kata ganti kepemilikan, ya, untuk menjelaskan bahwa kita ini memiliki sesuatu. Ya, contohnya adalah these are my books. Ya. Ini jadi determiner ini di sini di kalimat yang awal ini ya adalah menunjukkan kepemilikan tapi menggunakan determiner. Ya, jadi untuk menunjukkan kepemilikan itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan determiner dan dengan pronouns, possessive pronouns. Ya. Yang pertama ini artinya the determiner comes before the noun. Jadi determinernya yang my ini ya, itu diletakkan sebelum kata benda. Kata bendanya adalah books. Jadi my-nya itu sebelum books ya kan, my books. Ya, yang kemudian yang kedua adalah these books are mine. Ya, ini bentuk kedua yaitu menggunakan possessive pronoun. Jadi the noun comes before the verb. Jadi kata bendanya itu lebih dulu ya dibanding sebelum kata kerja. Yang kata kerjanya kan adalah are. Jadi to be itu termasuk kata kerja ya. Walau bukan bentuk yang sifatnya aktivitas. Jadi kata kerja itu kan yang kamu ketahui kan seperti bermain, mendengarkan musik, listen, ini kan semua sifatnya adalah aktivitas. Nah, termasuk to be itu is, am, dan are ini termasuk verb ya. Nah, jadi mine ini adalah possessive pronouns. Jadi the possessive pronouns is used after the verb. Possessive pronoun ini diletakkan setelah kata kerja. Jadi kata kerjanya adalah are, di sini are. Karena ini adalah bentuk plural ya. These books are mine. Yang perlu kamu ketahui selanjutnya adalah ini. How to form. Bagaimana cara membentuknya? Determiners. Ya, jadi kalau determinersnya my, pronounsnya akan berubah menjadi mine, your,
berubah menjadi yours. His tetap ya, his. Her berubah menjadi hers. Its berubah menjadi its. Our berubah menjadi ours. Their berubah menjadi theirs. Oke. Sampai sini udah paham ya Kak ya? Untuk penggunaan determiners and pronouns gimana Miss? Maksudnya perbedaan, oh ini saat menggunakan determiners, oh ini saat pronouns gitu loh. Nggak Apa ada ada perbedaan. Perbedaannya lebih ke peletakan penyusunan kalimatnya aja seperti ini. Tapi kalau cara penggunaannya bebas ya, kamu mau menggunakan yang mana. Oke, selanjutnya kita masuk ke soalnya, ya soal latihan. Jadi di sini kita mengisi ya yang kosong ini dengan kalimatnya, ya dengan dua bentuk. Dua bentuk yang pertama menggunakan determiners dan possessive pronoun. Jadi contohnya adalah these are Aman's books. Ini adalah kan kalau dilihat artinya sama, ya kan? Ini kalau misalnya yang dilihat dari contoh ya, these are my books. Ini adalah buku-bukuku. These books are mine. Buku-bukuku adalah milikku. Dan sama artinya. Ya, jadi kita masuk ke soal these are Aman's books. Ya, ini adalah buku-bukunya, buku-buku Aman. Ya. Kalau dirubah menjadi determiners menggunakan bentuk determiners, maka di sini akan berubah menjadi these are his books. Jadi Aman, ya kata ganti untuk Aman atau pronouns-nya, subject pronoun-nya atau object pronoun-nya, sorry, adalah his. Kan dia laki-laki, his. Ya, ketika berubah menjadi menggunakan pronoun, ya, possessive pronouns, maka berubah juga ya susunan kalimatnya. These books are his. Oke, kita lanjutkan number 1. this is Lisa's laptop? Ya, soalnya this is Lisa's laptop. Kira-kira dengan menggunakan determiner akan berubah seperti apa? That these are her laptop. This is ya. This is. This is her laptop. Ya, this is her laptop. Nah, ketika menggunakan pronoun akan berubah menjadi This laptop are this laptop is her. this laptop is yes. This laptop is hers ya. Hers kan dari her ini berubah menjadi hers. Oke, number 2. Those are Yuna and Ben's keys. Those are Una dan Ben. Ini termasuk apa? Days. They. Jadi they berubah menjadi ini determiner ya. Their. Ya. Those are theirs. Theirs apa? Keys. Ya. Selanjutnya di sini. Those menggunakan noun. Those are those are their keys. Those are theirs. Oh, salah yang ini their ya. Bukan theirs. Their keys. Kalau ini those are bukan those, tapi those keys are those keys are theirs ya. Dan untuk number 3. These are Joe's and my passport. These are her passports. Joe and my jadi apa? Kata ganti untuk ininya. Our. Ya. Those are our passport. These ya.
These kan. Oh yeah, yes, yes. These are These are our mm, passport. passport. Ya. These are our passport. Nah, yang di sini apa? These passport Hmm? are ours. Ours. Yes. These passport. Are ours. Number 4. Number 4. That is John Best. Hmm? Those is his brush. That ya, tetap berubah. Nggak berubah. That Is hmm, his brush. is brush ya. Lanjutnya di sini. That Hmm. that brush is his. Ya, that brush is his. Ya, ya benar ya. Selanjutnya kita masuk ke listening section nih, Kak. Jadi kita akan mendengarkan sebuah audio, ya audio itu akan menjelaskan tentang percakapan antara Tom dan Sarah sedang mengemas ya tas mereka dan mereka sedang bersiap-siap untuk pergi kerja. Dia akan memasukkan barang-barang apa aja nih, barang contohnya, bukan contohnya apa jawabannya. Jawabannya ada di samping ini ya. Jadi kamu bisa lihat dulu nih jawabannya apa aja. Nanti ketika mendengarkan, kamu tinggal mencocokkan ya, yang mana jawabannya masuk ke Tom, yang mana masuknya ke Sarah. Oke, kamu bisa siapkan kertas dan pulpen Bentar, untuk Miss. mencatat. Sayang. Kalau udah siap, bilang ya. Iya, Miss. Pulpennya ya. I'm ready, Miss. Oke. Oke, sebentar. Ini kasih tahu ya kalau memang udah kedengeran. Kalau nggak kedengeran, kasih tahu. You too. Kedengeran nggak? Kedengaran, Miss. Oke, kita lanjut. Hurry up, Tom. We're late for work. Oh, all right. Let's get our things. So this purse is mine, but these sandwiches are yours. Yeah, they're my lunch. And this is my cell phone. Okay. And your ID card is here too. These are your books. Oh, yes. And this is your chocolate bar. And that brush is yours. And this is my notebook. Great. Well, I think that's it. Have a nice day. Dapat kan? You too. See you later. Dapat? Dapat, Miss. Ya, apa aja yang masuk di tasnya Tom? Apa aja yang masuk tasnya Tom? Cell phones, ID card, and chocolate bar. Kemudian yang masuk di tas Sarah? Purse, dress, and notebook. Ya. Oke, jadi ini ya caranya sebentar. Oke, kita akan masuk ke apostrof selanjutnya. Sebentar ya, using apostrophe. Ya. Ini belum kan kemarin? Udah belum? Belum. Belum ya. Jadi ini penggunaan apostrof ya. Kalau tadi kamu ada mendengar
atau ada kalimat-kalimat yang ada apostrof. Jadi apostrof itu artinya koma atas. Ya, koma atas. Jadi kita bisa lihat nih, Lizzie's mother. Ini artinya adalah the mother of Lizzie. Ya. Jadi ini adalah bentuk, kalau the mother of Lizzie itu walaupun di sini bentuknya tepat ya dalam bahasa Inggris, tapi jarang digunakan. Yang lebih sering digunakan adalah Lizzie's mother. Jadi ini lebih sering digunakan untuk membicarakan tentang kepemilikan atau belonging. Nah, di sini kita bisa menggunakan an apostrophe with an S ya untuk menunjukkan kepemilikan. Shows ownership. Coba dibaca Kak, yang ini. Mulai dari the mother of Lizzie sampai Lizzie's mother sampai bawahnya ya. With the examples. The mother of Lizzie. Lizzie's mother. Lizzie's mother. Lizzie's mother. Ya, selanjutnya yang ini. Dave's grandmother. Dave's grandmother. Ada S-nya. Dave's grandmother. Dave's grandmother. Ya, kalau yang ini? Tess's dog. Tess's dog. Nah, jadi ini tes ini juga bisa ditulis sebagai tes dalam koma atas karena dia double. Ya, jadi ada kalau yang akhirannya S, jadi cukup ditulis seperti ini ya. Tes koma atas. Jadi bacanya teses. Teses. Selanjutnya yang ini. Nggak kelihatan. Iya, yang ini. The dog's ball. The dog's ball. Iya. Bawahnya? Juan and Beth's parrot. Parrot. Parrot atau enggak parrot? Parrot tahu nggak apa? Burung beo. Ya, burung beo. Ya, jadi kalau suatu benda itu kepemilikannya lebih dari satu orang, seperti ini kan artinya yang burung beo ini kan miliknya Juan dan Beth. Jadi ya untuk koma atasnya itu bisa ditaruh di yang terakhirnya aja, jadi nggak perlu keduanya ya, nggak perlu Juan's and Beth's parrot gitu, nggak perlu. Jadi Juan and Beth's parrot hanya untuk yang di nama yang terakhirnya aja. Kita bisa tambahkan koma atas dan S ya. Selanjutnya coba ke latihannya ya. Ini contohnya adalah the daughter of Kevin. Jadi kan sama aja, ini artinya adalah Kevin's daughter. Ya kan? Kalau nomor 1, the son of Ben. Jadi apa di sini? Ben's son. Ya, number 2? Sam and Isa's cat. 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 Ya, cat aja ya, nggak pakai S. Yang pakai Yes, S-nya Sam and Isa's cat. Yes, Sam. Number 3. Debbie's house. Ya, number 4. Marco and Kate's car. Ya, number 5. Elsa's grandchild. Ya, number 6. Beth's parrot. Parrot. Ya, kemudian kita akan masuk lagi ke listening section. Ya, kemudian kita akan mendengarkan audio. Ya, selanjutnya kita akan mencocokkan pasangannya masing-masing. Ya, oke, kita lanjut ke Look at these. Are they Ben's photos? Yes, they're photos of his family. Who's this? I don't know her. It's Edith. She's Ben's grandmother. Oh, and this is Ben's father? Yes, that's right. It's Lucas. Here's Lily. I know her. Oh, Ben's mother. Yes, that's a good photo of her. And this is Noah. He's Ben's son. He's 14 now. Wow. Here's a photo of Grace. Ben's sister. You're right.
They're great photos. Oh, and here's an old picture of Alex. Isn't he Ben's brother? Yes, he looks very young in the photo. Oke, sampai sini. Udah dapat semua belum Kak Elga? Udah. Ya, kita mulai dari yang edit. Tadi edit itu apa? Edit ya. Terbacanya edit. Is Edith's grandmother. Edith is Ben's grandmother. Lucas? Ben's father. Ya. Lily is Ben's mother. Ben's mother. Noah is Noah is Ben's son. Ben's son. Ben's son. Grace is Ben's sister. ya. Alex is Ben's brother. ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke apostrophes and plural nouns. Jadi ini apostrof yang digunakan untuk kata benda jamak ya, lebih dari satu. Ini contohnya adalah Ginger is my parents' cat. Jadi di sini parents-nya tuh pakai S yang menandakan orang tuanya itu lebih dari satu. Ya, Ginger ini nama kucing ya. Nah, Ginger. Jadi Ginger is my parents' cat. Jadi di sini kalau ada kata benda jamak, jadi apostrof atau koma atasnya itu tidak perlu lagi pakai S. Ya. Nah, cara membacanya Ginger is my parents' cat. Udah, coba diulang Kak. Ginger is my parents' pet. Ya. Sebentar. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Ya. Tadi ini udah dibaca ya. Oke, sekarang kita masuk ke further examples. Coba dibaca, Kak. This is my cousin's rabbit. That is his grandparents' house. Rex is her brother's dog. Polly is our children's parrot. Is-nya ketinggalan. Polly is our children's parrot. Polly is our children's parrot. Ya. Selanjutnya ini children itu adalah bentuk jamak dari child. Ya, jadi children di sini bentuk jamaknya itu nggak pakai S. Tapi tetap pakai apostrof S ya. Jadi dia bentuk jamaknya di sini pengecualian ya untuk seperti ini. Jadi karena bentuk jamaknya di sini tidak pakai S, jadi harus pakai koma atas dan S atau apostrof plus S ya. Oke, kita masuk ke latihannya. Ya, jadi di sini kan ini kata yang di atas itu kan berantakan. Jadi kita di sini menyusun kalimatnya dengan susunan yang benar. Ya, jadi contohnya ya adalah Kevin is Sharon's uncle. Ya, coba untuk number 1. Kira-kira jawabannya apa, Kak? Number 1. Angela. Skandas is wife. Angela wife. Gimana diulang? Angela is
Angela is Skanda's wife. Angela Angela is, is Skanda's wife. ya. Selanjutnya number 2. That is my cousin's snake. That is my cousin Snake. Ya. Number 3. Ella and Max is Bukan, Sue bukan. out. Ini kan ada koma atas, artinya kepemilikan. Jadi bukan Ella and Max depannya. Sue. Ya, Sue. Sue is Ella and Max out. Ya, aunt. Cara bacanya aunt. And Number 4. Ginger is John's cat. 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 Ya, lanjut ya. Jadi di sini adalah soal ya, soal-soal ya yang dalam kurung ini adalah jawabannya. Ya, tapi tinggal ditambahkan apostrofnya. Jadi kalau di sini Edith is Ben's grandmother. Ya, coba ditambahkan. Jadi kira-kira apa? Kalau misalnya yang ini ada, kalau satu kan tinggal ditambahkan apostrof S. Kalau pakai Noah and Pat, jadi tambahkan apa kira-kira? Ya, coba number 1. Kathy is Dave's aunt. Dave's, ada S-nya ya. Dave's aunt. Yes, Dave's aunt. Ya, number 2. Red is Noah and Pat's dog. Pat, ada koma atasnya kan? Iya, ada koma atasnya S. Selanjutnya number 3. This is her cousin's house. Ya, this is her cousin's house. Number 4. Felix is the children's cat. Ya, Felix is the children's cat. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke determiner ya. Talking about your things. Jadi di sini kita bisa menggunakan determiners. Determiners sudah belum? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke sebentar ya. Talking about. Talking about nih. Ini belum ya. Talking about your job. Jadi ketika kita membicarakan tentang pekerjaan, ya kita bisa menggunakan to be ya sebelum kata bendanya. Jadi kata benda itu kan seperti police officer, engineer, itu profesi itu termasuk kata benda ya. Jadi sebelum kata bendanya kita bisa menggunakan a before kata benda, a noun beginning with a consonant. Jadi kalau kata bendanya dimulai dengan huruf konsonan, kita bisa menggunakan a. Tapi kalau dimulai dengan huruf vokal, kata bendanya dimulai dengan huruf vokal, kita bisa menggunakan an. Ya. Kalau bentuknya jamak, ya ada S-nya di belakang, jadi kita bisa menggunakan, tidak perlu menggunakan artikel. Jadi artikel itu adalah e dan en. Ya, jadi cukup pakai are. Ya, ini adalah bentuk to be jamak. Ya. Jadi kalau contohnya I am a police officer. Atau disingkat this construction yang disingkat menjadi to make it short, jadi I am a police officer. Ya, kita bisa menggunakan contractions for this statement. Ya, you can use contraction for this statement. Selanjutnya he is, dia adalah, dia laki-laki ya. Dia laki-laki adalah seorang insinyur. He is an engineer. Ya. They are scientists. Mereka adalah penemu gitu ya, scientist atau ilmuwan ya. Coba sekarang Kak Elga ya, untuk number 1 aku kasih contoh. Jadi mengisi yang kosong ini ya. Contohnya I am an engineer. Jadi lihat dari ini ya gambarnya. Number 2. Kira-kira apa nih? Udah ada jawabannya, tinggal ngisi ininya aja. To be-nya sama ininya ya, pelengkapnya. Artikelnya. To be dan artikelnya. You a doctor? To be-nya apa? To be-nya Itu artikelnya. To be-nya.
To be itu kan terdiri dari You, is, am, dan are. Jadi kalau you itu pakainya to be apa? you are, Ya, you you are a are doctor. a doctor. Number 2. She are a farmer. Ya, kalau she itu nggak bisa pakai are. Jadi yang pakai are itu seperti you, we, they, I, you, they. Ya, untuk plural, jadi termasuk juga I dan you itu bisa pakai, I itu pakai am, you itu bisa pakai are. Tapi kalau she, dia nggak bisa pakai are. Karena kan dia ini terdiri dari satu orang. Kalau satu orang, maka bisa pakai to be. Is. Ya, She jadi is ini, a farmer. ya. Yang selanjutnya, kalau they pakai apa? They are teachers. They are a teachers. Kalau teachers, kan ini bentuknya jamak nih, plural. Jadi nggak usah pakai artikel. Karena artikel itu artinya satu. Satu orang atau seorang. Kalau ini kan banyak, jadi Yeah. nggak bisa ya pakai Jadi they are, Teachers. nggak pakai They are, Teacher. ya, Teacher. they are teachers. Ada Teacher. S ya. Selanjutnya number 4. We are a nurse. Ini apa bacanya? We are nurse. Ya, we are nurses. Ada S. Nurse. We are nurses. Number 5. I am an actor. Ya, Actor. She is a chef. is chef. A chef. She Coba diulang. is a chef. Ini bacanya She ya. is a chef. Ya, chef gini ya. Chef. Nah, selanjutnya memilih ya. Memilih ini ya, jadi dipilih antara to be-nya. Memilih to be-nya ini kira-kira menggunakan are atau is, kan udah ada nih kelihatan. Ini di sini pakai subjeknya apa, terus di sini udah ada bendanya lebih dari satu atau tunggal, jamak atau tunggal. Ya, jadi kalau they, karena they, I, we, you, they pakai are, karena farmers lebih dari satu, maka tetap harus menggunakan are ya. Number 1. You are a driver. Ya, you are a driver. Number 2. I am a mechanic. Ya, I am a mechanic. Number 3. I am. He is a vet. Ya, he is a vet. Vet udah tahu ya? Vet, Belum. dokter hewan. Vet. Number 4. We are sales assistants. Ya, number 5. They are business women. Nah, we business woman. Sebentar. Ini adalah bentuk jamak. Jadi kalau bentuk bentuk singularnya kan ini. Business woman. Karena A. Kalau A-nya pakai A ya. Kalau pakai A ini artinya satu. Tapi kalau pakai E itu lebih dari satu. Jadi cara bacanya business women. Ya, women. Women. Sama kayak Business misalnya women. woman. Berubah bentuk jamaknya jadi women. Woman ini bentuk Women. satu, bentuk jamaknya women. Ya, kalau di sini kan bentuknya jamak nih. Jadi kira-kira pakai is apa pakai are? Are Ya, jadi they are business women. women. Business Yes. women. Women. Ya. Selanjutnya number 6. She is a waitress. Ya, number 7. We are receptionists. Ya, we are receptionists. Number 8. She is a gardener. She is a gardener. Nah, selanjutnya ini ada vocabulary ya, places. Dari semua vocabulary di sini, ada yang baru kamu ketahui nggak? Enggak. Jadi kalau teater itu bentuk penulisannya aja yang beda ya.
antara US sama UK. Tapi untuk pembacaannya, Miss. Sama, teater. Cuma tulisannya aja beda. Ya. Hospital, school, office, farm, laboratory, restaurant, construction. Ya, oke. Coba kita langsung lanjutkan nih ya. Jadi ini menjodohkan ya, match the jobs to the workplace. Yang pertama kan businessman. Businessman kerjanya di mana? Di office. Ya. Number 1, nurse. Nurse, hospital, Ya, hospital. Number 2, farmer. farm, Ya, number 3. scientist, laboratory, Ya, number 4. waiter, restaurant, Waiter, restaurant. Ya, number 5. teacher, school, Number 6. cara bacanya. Builder. Builder, construction site, Number 7. doctor Doctor. in hospital, Ya, doctor, number 8. actor in theater, Ya, number 9. chef in restaurant, Ya, restaurant. Ya. Nah, kemudian ini adalah penggunaan untuk inside dan outside. Jadi kita bisa menggunakan inside untuk pekerjaan yang di dalam gedung. Ya, kalau outside untuk pekerjaan yang di luar gedung atau di luar di alam terbuka. Ya, jadi contohnya adalah a farmer works outside. Kenapa pakai S nih? Tahu nggak kenapa pakai S? karena menceritakan. Jadi kenapa pakai S? Ini termasuk simple present tense ya. Artinya ya, scientist itu dan farmer ya, setiap kali bekerja selalu berada di sini, di luar. Kejadian yang berulang kali. Ya, berulang kali. Jadi selalu seperti itu, always, berulang kali. Oke, selanjutnya kita masuk ini ya, mark the correct answers. Contohnya adalah a hairdresser works outside. Jadi artinya tukang penata rambut itu bekerjanya di luar apa? Di luar gedung atau di luar gedung, true or false? Karena di sini statementnya di luar gedung. Jadi seharusnya adalah false, benar ya. Number 1. A driver work outside. That is true. True. Okay, number 2. A chef works outside. That is false. Yeah, false. Number 3. A doctor works inside. That is true. Number 4. A gardener works outside. Works out. True. Ya, pakai S ya, jangan lupa. Ya. Selanjutnya ini untuk penggunaan work in dan work on. Jadi kita menggunakan work in ya, untuk lokasi kebanyakan pekerjaan. Ya, a work in a hospital. Ya, use work in for the location of most job. Kebanyakan pekerjaan ya bekerja kebanyakan. Jadi lebih banyak atau umumnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan work on for farms and construction sites. I work on a farm. Aku bekerja untuk peternakan. I work on construction sites. Ya. Aku bekerja di construction site. Jadi work on ini hanya bisa digunakan on a farm atau on a construction site. Ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke listening section. Ya, kemudian kita akan mendengarkan audio dan kita harus kasih nomor nih untuk masing-masing gambar berikut ini sesuai dengan deskripsi audionya atau tidak, gitu ya. I'm Levi, and I work outside all day.
Ya, itu yang I mana? work on construction sites, building houses. Oke. Yang mana itu kira-kira? Yang C. Ya, yang C ya, yang number one. Jadi number one ini sudah dijawab sebagai sampel. Selanjutnya kita masuk ke number two. I'm Violet, and I work in the kitchen of a busy restaurant. I cook the food, and I work with waiters and waitresses. Yang F. Ya, yang F ya. Next, number three. My name's Tina, and I'm 23 years old. I work outside on a farm. I work with animals every day. Yang mana? Yang A. Ya, My name's Diego, and I work in a school. I teach children English and music. Yang Yang mana? B. ya betul ya. My name's Theo, and I work in a hospital. I work with nurses, and I see patients every day. Yang mana, Kak? Yang I. Yes. Yang I ya. Oke. Yes. I'm Isabella, and I work outside in gardens every day. I work with plants and trees. It's a great job. I love working outside. Apa, Kak? Yang mana Yang udah D. tinggal satu. Ya. Oke, yang mana udah tinggal satu. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Kak? Enggak, Miss. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Ya, Miss. Okay, thank you so much for joining. See you Thank in you, Miss. another session. See you. Bye-bye. Thank you.